Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Acara ini didukung oleh Desa Wifi, Tol Langit Desa Indonesia. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Selamat pagi. Salam ngopi pagi bersama Prof. Zudan. Pagi ini ada yang menarik. Kita ingin berbincang dengan Prof. Zudan dan ada tamu spesial kita, teman-teman dari BPJS, karena topik yang dipilihkan oleh tim redaksi dari Dukcapil ini udah pekan terakhir, minggu terakhir, agenda jadwal kita ngopi pagi bareng Prof. Zudan. Ini mulai asik-asik ini tema yang dipilih atau topik yang dipilih teman-teman redaksi dari Dukcapil. Yuk urus BPJS-mu. Ini udah bahasanya udah bahasa milenial ini. Jadi hati-hati jadi milenial harus menunjukkan prestasi. Pagi Prof, apa kabar Prof? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Suryo Koco, rekan-rekan TV Desa, kerabat desa yang berbahagia, serta sahabat Dukcapil dan kawan-kawan yang kami hormati, kami cintai, kami sayangi dari BPJS Kesehatan yang sudah 7 tahun terakhir ini terus menjalin kerjasama dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Selamat pagi, semoga sehat selalu, penuh hikmah, penuh berkah di hari Senin yang penuh dengan kemuliaan hari ini. Sehat selalu, Mas Suryo Koco. Alhamdulillah, Prof. Walaupun suaranya belum nyaring betul. Apa ini ceritanya, Prof? Kok terus ada agenda urus BPJS-mu ini? Ya, dalam satu sistem bernegara, urusan kesehatan itu urusan yang paling mendasar, Mas. Oke. Semuanya boleh dilakukan, akan menjadi tidak banyak berarti bila tubuh kita tidak sehat. Betul. Urusan, kalau dalam penyelenggaraan pemerintahan, urusan kesehatan itu adalah urusan wajib, urusan pelayanan dasar, yang harus diselesaikan pertama-tama oleh pemerintahnya. Dan kesehatan menjadi tolok ukur sebuah negara itu sejahtera atau tidak. Karena tolok ukurnya itu ada 3. Sebuah negara itu disebut sejahtera, tubuh dan jiwanya sehat, dompetnya tebal, otaknya cerdas. Kalau ukurnya 3 itu. Dompet tebal, penuh kartu kredit, repot juga. Oke, pertama, lanjut. Badannya harus sehat, jiwanya harus sehat. Tentu ini urusan kesehatan. Ini sangat terkait dengan BPJS. Siap. Yang kedua, otaknya harus cerdas. Pendidikannya harus tertangani dengan baik. Maka di Indonesia harus semuanya sekolah. Dan yang ketiga, dompetnya harus tebal. Artinya harus punya duit. Ya. Kalau harus punya duit, berarti harus punya pekerjaan. Maka sektor lapangan kerja ini harus bisa dibangun sebanyak-banyaknya. Nah, sebelum bekerja, sebelum sekolah, kan harus sehat dulu. Maka kita tarik masuk ke sini rekan-rekan dari BPJS. Bagaimana sistem jaminan sosial di bidang kesehatan kita. Inilah BPJS yang banyak berkarya, BPJS yang banyak melakukan inovasi-inovasi agar bisa memberikan pelayanan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang luar biasa. Negara ingin memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakatnya. Nah, tentu saja untuk bisa memetakan dengan baik, by name, by address, siapa yang harus dilayani, siapa targetnya, itu memerlukan dukungan data kependudukan. Karena hanya di Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang memiliki data penduduk 268 juta, by name, by address, itu lengkap. Nah, ini memang sudah lama, 7 tahun kita bekerja sama. Dan ini saling memberi, saling mengisi, saling melengkapi. Kadang-kadang, Mas, di dalam kita berpartner juga saling mengkritik. Tetapi mengkritik untuk saling menguatkan. Jadi seperti orang bertinju, BPJS adalah sparring partner setia Dukcapil. Jadi sparring partner itu kadang memukul, tapi memberitahu caranya menghindar.
memukul tapi jangan keras-keras agar kuat. Tidak ada memukul untuk mematikan, meng-KO. Nah ini yang pola sparring partner ini bagus sekali. Dan nanti Mas Iqbal, Mas Nuim bisa bercerita bagaimana di BPJS sekarang sedang terus menyelesaikan agar semua peserta BPJS berbasis NIK. Kita sudah menyinggung banyak, Mas Surya Koco, peran NIK di dalam pembangunan. Setiap kali kita menyebut penduduk, maka penduduk itu harus single identity number. Satu orang memiliki satu NIK, memiliki satu kartu keluarga, dan hanya boleh memiliki satu KIA atau satu KTP untuk orang dewasa. Nah, inilah basis layanan kependudukan Indonesia yang mendukung layanan kesehatan yang dikelola dengan sangat sungguh-sungguh dan masif oleh BPJS Kesehatan. Itu pembuka saya, Mas Surya Koco. Oke, Prof. Prof ini sudah hadir teman-teman dari BPJS, mungkin ada yang bisa di-share informasi, karena kalau tidak salah kemarin ada informasi seputar teman-teman atau masyarakat yang belum mempunyai KTP elektronik atau NIK-nya tidak terdeteksi di KTP elektronik, maka akan off-kan dulu sementara layanannya, mungkin untuk layanan yang untuk KJN mungkin ya, atau seperti apa, mungkin teman-teman dari BPJS bisa membantu menjelaskan, mungkin gitu ya, Prof? Ya, silakan Pak Nuim, Pak Iqbal, silakan berbagi. Ya, terima kasih Pak Suryo Koco. Saya Iqbal Anas, juru bicara BPJS Kesehatan. Selamat pagi, Prof. Sudan. Sangat terhormat sekali diundang dalam ngopi pagi bareng Prof. Sudan, ngobrol inspirasi dan edukasi. Kami BPJS Kesehatan sangat berterima kasih atas dukungan yang luar biasa dari Kemendagri, utamanya dari Dirjen Dukcapil atas terselenggaranya program JKN-KIS yang Prof. Sudan sangat clear menjelaskan tahun ke-7 bagaimana kebutuhan akan data kependudukan ini menjadi sangat vital di BPJS Kesehatan. Tanpa dukungan Bapak Ibu semua ini tentu BPJS Kesehatan tidak akan bisa bekerja dengan baik sebetulnya, seperti itu. Dan salam dari Prof. Fahmi Idris, Prof. Sudan. Jadi saya didapuk untuk mewakili beliau untuk bisa hadir dalam kegiatan ngopi pagi bareng Prof. Sudan ini. Pak Suryo Koco sudah menyinggung tadi ada memang agendanya Pak Nuim sebetulnya ini registrasi ulang terkait dengan data untuk pekerja penerima upah pemerintah dan bukan pekerja. Klaster pekerja penerima upah itu ada di ASN, TNI, Polri, dan secara jumlah sebetulnya ini sudah terakhir, Prof, untuk bisa dilakukan registrasi ulang. Karena dukungan yang luar biasa selama ini sebetulnya sudah sangat memitigasi atau meminimalisir terjadinya ketidaknyamanan yang sebetulnya harus terjadi. Tapi ini karena keputusan sudah di tingkat rapat kemudian lembaga yang memutuskan untuk dilakukan pemutakhiran data terkait dengan belum compliant, ada beberapa data di pasal 8 Perpres 82 tahun 2018 yang memang harusnya data BPJS Kesehatan terintegrasi dengan data kependudukan. Maka kami tentu menyampaikan permohonan maaf kepada peserta yang terdampak, tetapi kami berkomitmen dengan jelas bahwa kami untuk mengantisipasi terjadinya kesulitan karena sementara per 1 November dilakukan ketidakaktifan dari peserta, maka kami berkomitmen untuk bisa membantu sepenuhnya supaya ketika membutuhkan layanan kesehatan tetap bisa dilayani dengan program JKN-KIS. Tentu tidak tiba-tiba BPJS Kesehatan. Banyak wartawan menanya ke saya kenapa kok harus dilakukan di tahun ke-7 tidak kemarin-kemarin dan yang lain. Memang semuanya harus dilakukan dengan smooth dan secara gradual, tidak bisa dengan radikal, dan kita juga karena ini sudah kita mencoba dengan Pak Nuim dan tim Dukcapil dan yang lain dipadu-padankan termasuk dengan TNI Polri, kita juga kulon-nuwun untuk meminta bantuan apakah mau dimungkinkan ya opsi ini kita lakukan, dan dukungan mereka sangat juga signifikan sehingga kami BPJS Kesehatan per 1 November melakukan registrasi ulang dan itu bisa diaktifkan dengan sangat mudah dengan cukup
melakukan WhatsApp ke nomor masing-masing di kantor cabang. Kami punya yang platform WhatsApp sebetulnya. Semua orang bisa melakukan soal WhatsApp ini. Kami menamakannya Pandawatnya pelayanan administrasi melalui WhatsApp, dan itu bisa diakses di medsos BPJS Kesehatan, dan itu gratis, dan yang lain dicek saja nomor WA di masing-masing BPJS-nya, sehingga tentu akan dibantu oleh teman-teman. Kami punya standar soal kecepatan untuk merespon itu maksimal 1 kali 24 jam tertangani apabila memang data peserta diberikan WhatsApp dengan kartu Indonesia Sehatnya dilampirkan dengan KK dan KTP. Hal yang lain Pak Suryo Koco, mungkin yang kami ingin sampaikan adalah bahwa peserta bisa dengan mandiri untuk melakukan pengecekan soal status keaktifannya, sehingga tidak harus menunggu sakit ketika untuk mengaktifkan ini, karena resiko sakit itu bisa datang kapan saja. Saya yang kelihatannya sehat bisa tiba-tiba sakit dan yang lain, dan itu penting untuk menjaga keaktifan dari kartu peserta. Secara jumlah Prof. Zudan kami laporkan sebetulnya untuk pekerja penerima upah pemerintah tidak begitu banyak sebetulnya, karena kalau dibagi selindo akan sangat minimal. Tapi pasti akan terjadi ketidaknyamanan dan yang lain, dan ketika kami dengan menyampaikan ke publik, memang wartawan ngejar terus Prof sampai hari Minggu dan yang lain. Tapi kami berkomitmen untuk memberikan klarifikasi soal kenapa harus dilakukan itu, kenapa ada rekomendasi KPK, ada dari audit BPKP, yang tentu BPJS Kesehatan memang harus mengambil langkah ini, dan harapannya memang bisa secara proaktif. Dan tenggat waktu untuk registrasi ulang memang kita tidak deadline sampai kapan seperti itu, tetapi dilakukan secara natural, dan teman kantor cabang juga hadir di room ini Prof supaya mendengar juga bagaimana Dukcapil melakukan dukungan terhadap kita sehingga koordinasi semakin baik. Dan saya dulu di Jateng juga di BPJS Jateng Prof, jadi dengan Pak Nurholis itu sebetulnya Pak Nurholis mungkin nggak kenal saya karena saya nggak terlalu terkenal di sana dulu. Tetapi secara konten kerjasama itu sudah sangat baik antara BPJS wilayah dan Dukcapil masing-masing di tempat. Kalau untuk yang TNI Polri tentu tidak dalam forum ini, tetapi dukungan itu menjadi penting karena perlu dipahami Bapak Ibu asal muasalnya sebetulnya, sebab nuzulnya itu soal kenapa kok terjadi itu. Dulu platform PT Askes Persero adalah nomor induk pegawai untuk ASN dan nomor register pokok untuk TNI Polri. Tetapi ketika ditransformasi ke BPJS Kesehatan, dia memang belum diupdate dengan NIK dan yang lain. Tetapi kita juga melakukan koordinasi setelah EKT menjadi sebuah kewajiban, dan kita akhirnya dengan opsi terakhir ini dengan jumlah yang sebetulnya tidak terlalu signifikan. Saya hadir di sini Prof. Zudan dengan Pak Noem Mubarak, beliau pejabat sementara Deputi Direksi Bidang Kepesertaan. Jadi kalau ada apa-apa ke beliau saja Prof, bukan ke saya. Itu mungkin. Terima kasih Pak Suryo Koco. Terima kasih Mas Iqbal, sahabat saya yang banyak. Kita bersama-sama terus bagaimana melakukan branding sistem jaminan kesehatan JKN-KIS ini yang memang harus bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat dengan cara yang lebih mudah. Kita dukung terus Mas, karena kita harus berkolaborasi, bersinergi. Kesehatan adalah persoalan yang paling mendasar di setiap negara. Kalau itu selesai, kita bisa naik tingkatannya ke urusan pendidikan, ke urusan pekerjaan, sampai nanti kita mengurus hal-hal yang lain. Tapi kesehatan, mari kita utamakan dan kita selesaikan dulu. Mungkin Pak Nuim, ada tambahan? Baik Prof, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sokoco yang saya hormati, Prof Zudan yang saya hormati, Bapak Ibu yang mengikuti acara ini. Izin saya sambil nyetir nih Prof, mohon maaf ini. Ya, terima kasih Prof atas kesempatan ini diberikan. Saya sangat senang sekali Prof bisa hadir dalam kegiatan ini. Di sela-sela waktu Bapak Ibu, kami diberikan kesempatan oleh Prof Zudan untuk hadir mengisi acara ini, kegiatan dengan pelayanan BPJS Kesehatan. Jadi
Prof. Zudan, Bapak Ibu yang saya hormati, menambah apa yang disampaikan oleh Pak Iqbal tadi, di dalam Undang-Undang 24 2011 tentang BPJS Kesehatan dan Undang-Undang 40 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, di sana disampaikan bahwa seluruh penduduk yang namanya peserta BPJS itu adalah seluruh penduduk Indonesia. Nah, kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang 24 2013 tentang administrasi kependudukan, di sana disebutkan seluruh penduduk Indonesia itu wajib memiliki identitas kependudukannya. Nah, di sini keterkaitan kuat antara data kependudukan dengan jaminan sosial. Karena memang sesungguhnya kalau kita bicara sistem jaminan sosial, akan bicara tentang data penduduk by name, by address, seperti yang disampaikan oleh Prof. Zudan tadi. Artinya memang harus terkait, sangat terkait. Kami, Prof. Zudan, sangat mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya Prof, kepada Prof. Zudan dan ke seluruh jajaran Prof di kantor di Pasar Minggu dan seluruh Disduk Capil Prof. Saya nggak bayangin kalau misalnya tanpa dukungan Prof. Zudan dan seluruh jajaran, pelayanan JKN ini kepada seluruh penduduk Indonesia akan menemui hambatan. Karena kalau sesungguhnya kalau kita melihat pengalaman dari luar negeri sekalipun, bicara tentang sistem jaminan sosial nasional, apabila urusan data pesertaannya itu beres, insya Allah kaitan dengan pelayanannya, insya Allah itu akan berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang disampaikan oleh Pak Iqbal tadi, bahwa ada beberapa data peserta yang itu sementara dinonaktifkan, tapi ini kita tidak mengganggu akses peserta tersebut ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, kenapa dinonaktifkan sementara? Karena belum terisi NIK-nya. Asal muasal ceritanya, kalau boleh izin saya menyampaikan sedikit. Jadi Prof. Zudan, Bapak Ibu, ketika awal implementasi JKN yang diselenggarakan oleh BPJS ini pada 1 Januari 2014, data-data PNS, pensiunannya, itu merupakan pengalihan dari PT Askes, dan itu hakinya adalah NIP, nomor induk peserta yang ada di PNS. Kalau TNI Polri, itu datanya dientrikan, dan tidak ada validasi, pada saat itu belum ada validasi ke data kependudukan. Jadi pada 2014 itu BPJS belum bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Dukcapil. Nah, alhamdulillah pada awal 2014 itu jumlah peserta BPJS sekitar 180-an juta itu tanpa NIK. Dengan adanya dukungan dari tim Dukcapil pusat dan daerah, sekarang ini jumlah yang belum terisi NIK berjumlah sekitar 6 juta, Prof. Nah, di dalamnya itu ada segmen TNI Polri yang dan pensiunannya ini yang berdasarkan rekomendasi KPK, hasil audit BPKP, dan hasil rapat koordinasi kementerian lembaga, di salah satu kementerian lembaga, direkomendasikan untuk dinonaktifkan sementara, tapi tidak menghambat akses peserta terhadap fasilitas kesehatan. Nah, kami namanya adalah program registrasi ulang. Jadi cukup peserta memfotokan dan mengirimkan KTP-nya ke kanal layanan tanpa tatap muka BPJS Kesehatan dengan SLA maksimal 1x24 jam, kita akan aktifkan kembali. Nah, kami mohon dukungan Bapak Ibu untuk ini bisa berjalan dengan baik, dan kami sudah menginstruksikan ke seluruh jajaran direksi, saya kira sudah clear menginstruksikan untuk
bersikap proaktif apabila ada permintaan atau ada info dari peserta untuk dilakukan reaktivasi karena datanya belum terisi NIK. Mungkin sementara Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada diskusi, nanti izin saya mungkin menambahkan. Demikian, Prof. Makasih, Prof. Oke, menarik tadi ada angka 6 juta ini, Prof. 6 juta mungkin yang dari kalau TNI Polri dengan kemarin datanya mungkin tidak menggunakan NIK, kemudian mungkin ada dari ASN atau mungkin juga dari masyarakat yang masuk di program JKN mungkin ya. Kalau untuk yang yang BPJS Kesehatan Mandiri otomatis tidak ada masalah ya, Mas Noem ya. Iya Pak Sokoco, izin saya menambahkan Pak, tadi mungkin ada yang keluput sama saya. Ya. Jadi 6 juta itu yang paling besar adalah data di penerima bantuan iuran, Pak. Oke. Yang JKN itu ya. 5 juta. Apa sih itu sekarang? Penerima bantuan iuran itu data penduduk fakir miskin yang kita terima datanya itu dari Kementerian Sosial, Pak. Nah, itu yang setiap bulan kita sampaikan ke Kementerian Sosial untuk bisa dilakukan pemutahiran data. Nah, memang untuk pemutahiran data ini sama halnya seperti administrasi kependudukan, memang diharapkan peserta juga dapat melaporkan perubahan data-data dirinya gitu. Jadi misalnya kalau yang dia sudah berumah tangga misalnya atau dia sudah memiliki anak, ya kita harapkan peserta tersebut dapat segera mengurus administrasi perubahan data kependudukannya. Kadang-kadang ada beberapa kasus, misalnya anaknya itu sudah besar, tapi nggak dilaporkan karena mungkin kesibukan, jadi tidak melaporkan anaknya, tidak melaporkan ke Disdukcapil untuk melakukan perubahan data kependudukan. Padahal saya kira itu memang merupakan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Itu mungkin berarti yang 6 juta ini yang KIS itu ya, Mas Nem ya? Kalau ya izin Pak. Jadi kalau untuk KIS ini sebenarnya KIS ini adalah kartu Indonesia, singkatan dari Kartu Indonesia Sehat. Ini nama ini diberikan oleh Presiden kita Bapak Jokowi. Jadi semua segmen sebenarnya sama, nama kartunya Kartu Indonesia Sehat. Namun yang berbeda itu adalah dari sisi pembayaran iurannya. Jadi kalau yang PBI tadi, penerima bantuan iuran ini bersumber dari APBN, Pak. Itu nama ininya apa, Mas? Kalau kayak saya ini kan ikut BPJS Kesehatan, tapi yang program mandiri itu yang kita biasa pakai aplikasi ngecek untuk ada tagihan yang belum dibayar dan seterusnya. Untuk yang teman-teman penerima bantuan iuran ini ada kategori tertentu atau ada penamaan tertentu atau bagaimana? Ya namanya kita sesuai ini Pak, kalau di peraturan perundangan itu namanya penerima bantuan iuran Pak. Dia kelas 3. Dia hanya di kelas 3, pelayanan ruang rawat kelas 3. Kalau PNS, TNI Polri dan pensiunannya kelas 1 dan kelas 2. Tidak ada kelas 3-nya gitu Pak. Mungkin izin Pak Suryo Koco saya tambahkan supaya silakan supaya ini karena kerabat desa banyak yang memantau juga acara ini, kemudian teman-teman dari BPJS dan Dukcapil juga ada di sini, termasuk juga di chat kita kan ada informasi tentang perubahan pendaftaran yang kemudian NIK-nya belum terkonek dan seterusnya, mungkin nanti menjadi bagian yang kemudian supaya dalam pelayanan antara teman-teman Dukcapil dan teman-teman BPJS bisa lebih sinkron, lebih tepat sehingga benar-benar agenda Dukcapil membahagiakan masyarakat ini bisa cepat tercapai. Silakan Mas. Oke, jadi Indonesia sudah memilih untuk memberikan jaminan kesehatan dengan tidak ada perbedaan manfaat medis. Semua penyakit ditanggung dengan platform yang sama, mau kelas 1, kelas 2, dan kelas 3.
penamaan kartu Indonesia Sehat memang jadi kalau orang Jawa bilang jumbo ya, rancu ketika dianggap bahwa KIS itu hanya untuk yang PBI. Padahal tidak. Nomenklatur KIS itu kartu Indonesia Sehat. Ketika dideklar oleh Pak Jokowi itu kita menyesuaikan soal penamaan ini. Programnya namanya Program Jaminan Kesehatan Nasional karena memang melingkupi seluruh nasional. Kalau tidak mampu dan fakir miskin masuk dalam skema penerima bantuan iuran tadi. Jadi Indonesia sangat baik Pak. Kalau di Jepang itu dibedakan kartu KIS-nya ini. Kalau orang kelas 3 warnanya merah misalkan. Kelas 2, kelas 1 beda lagi seperti itu. Indonesia memilih untuk tidak membedakan itu. Jadi Bapak bisa cek di kartu KIS-nya, nggak kelihatan itu bahwa dia kelas berapa. Supaya menghindari orang memperlakukan diskriminasi sebetulnya di rumah sakit misalkan. Oh ini kelas 3 nanti kasih perawat yang paling nggak senyum kan begitu ya. Itu padahal tidak. Jadi konteks negara ini sebetulnya sudah memilih dengan tepat. Apalagi di praktek beda Pak, saya mengalami. Nah, betul. Antara praktek itu makanya kan ini kan bagian dari mungkin gini Pak Iqbal, forum ini kan kita pengen lebih mengklirkan untuk supaya teman-teman mendapatkan informasi update tentang adanya penonaktifan dan mungkin juga bagaimana kita mencoba mengkolaborasikan antara BPJS dan Dukcapil ini sehingga dalam konteks pelayanan pendataan dan seterusnya menjadi lebih efektif, efisien. Monggo Mas. Ya, jadi secara data Pak Noem sebetulnya sudah mengirimkan ke cabang dan wilayah untuk bisa dilakukan sowan ke teman-teman Dukcapil data mana saja yang memang harus disinkroniskan seperti itu supaya bisa diinput soal data kependudukannya. Dan memang kami berharap keaktifan peserta ini juga menjadi bagian penting karena kalau tidak ada kalau soal data kependudukan ini kadang kita merasa membutuhkan itu ketika sudah mau ditanya di bandara misalkan. Tetapi ketika diumpetin aja di dompet dan yang lain. Padahal kalau saya pakai KTP, Prof. Sudan sangat strict ya. Biasanya saya bawa SIM saja karena KTP kalau hilang kami juga akan lebih susah gitu loh, nggak bisa ngurus SIM dan yang lain. Jadi pokok banget KTP seperti itu. Dan soal data tadi Pak Neo sudah mengklirkan bahwa memang ada penerima bantuan iuran yang memang karena di-insert langsung sehingga datanya memang menjadi PR sebetulnya untuk bisa dilakukan updating. Tetapi fokus yang kami sampaikan per 1 November hanya ditegaskan soal klaster pekerja penerima upah pemerintah. Swasta tidak Pak, karena kalau yang mandiri pasti datang dengan EKTP. Ini kayak orang buka rekening bank, nggak bawa EKTP, nggak bisa buka rekening bank Pak. Ya, sudah kita wajibkan itu ya Mas Iqbal, kerjasama kita itu sudah membangun ekosistem. Itu Mas Rio Koco, kalau tidak punya KTPL, urus dulu KTPL-mu. Kan gitu. Nah, sehingga itu kalau untuk yang mandiri, Bro. Enggak yang sekarang kan kalau saya menangkapnya tadi dari penjelasan ada Mas Nuem tadi menyampaikan bahwa penerima bantuan iuran itu datanya dari Kementerian Sosial. Kemudian dari Kementerian Sosial otomatis ketika kemudian ada proses untuk dinonaktifkan, ada kemungkinan berarti urusan data dari KTP elektroniknya yang mungkin tidak firm, artinya secara update data itu tidak firm. Mungkin next yang menjadi menarik menurut saya sebagai orang awam adalah ketika PBI ini sumber datanya dari Kementerian Sosial, kemudian data KTP elektroniknya ada di Dukcapil, kemudian BPJS ini sebagai pemanfaat data, ini kan berarti integrasi dari 3 pihak ini menjadi sangat penting bahwa kemudian ini yang dapat bantuan iuran, apalagi kemarin sempat saya lupa persisnya kapan, tapi diinformasikan bahwa apabila yang mandiri mungkin terkena dampak terhadap COVID ini, dia kemudian tidak bayar nunggak berapa bulan kalau tidak salah, kemudian akan diotomatiskan masuk di penerima bantuan iuran, umumnya seperti itu. Karena saya merasa malu juga kalau kemudian dapat iuran itu ya apapun mandiri saya paling kemudian saya turunkan dari kelas 1 ke kelas 2 umumnya ketika merasa terbebani. Jadi
yang menjadi menarik adalah data penerima bantuan ini sumbernya dari Kementerian Sosial. Data KTP elektronik ada di Dukcapil. Teman-teman dari BPJS itu mengklirkan sumber data dari sosial, siapa-siapa yang dapat bantuan, kemudian mencoba melakukan konfirmasi data elektronik dari Dukcapil. Kira-kira gitu kan, Prof? Iya. Dan kita terus, ini Mas, memang kita tahu data itu problem besar di Indonesia. Nah, ini Kementerian Sosial itu tahun ini itu atau sampai dengan tahun depan melakukan pendataan penerima bantuan sosial dalam basis data terpadu itu, Mas, yang 99 juta itu diupdate dan memerlukan effort yang luar biasa. Nah, padahal kita memiliki sistem yang sederhana yang bisa kita lakukan, updating melalui Dukcapil. Kan Dukcapil itu sudah terpusat dari nasional dan terdesentralisasi sampai di tingkat kecamatan. Nah, ini dan perlu dioptimalkan. Sebenarnya kalau dari data Dukcapil memungkinkan juga mendapatkan updating perubahan kondisi dari warga kan, Prof? Iya. Jadi kita itu akan sangat senang kalau setiap kali warga melakukan perubahan, misalnya menikah, ayo pecahlah kakakmu agar keluarga intinya kelihatan dengan ayah, ibu, dan anak. Nanti itu di dalam penerima data di basis data terpadu kelihatan. Sehingga program keluarga harapan itu kelihatan, Mas. Kan kita sekarang satu kakak masih banyak ada kakek, nenek, ibu, anak, dan cucu kumpul. Nah, akan bagus kalau di Indonesia program keluarga harapan itu satu keluarga, satu kartu keluarga. Jadi kalau kakek nenek ya dengan anaknya. Kalau sudah ada yang menikah, pecah kakak. Sehingga anak, ayah, ibu, dan anaknya itu satu lagi. Satu kakak. Sehingga satu keluarga kita dorong menuju satu kartu keluarga. Sehingga akan kelihatan betul basis membangun keluarga harapan. Nanti ikutannya dengan BPJS. Oke, Prof. Kalau data dari kakak itu sampai ke data penghasilan mereka atau enggak, Prof? Artinya sebenarnya kan kalau mereka melakukan updating atau mungkin pendamping PKH ini kemudian memberikan updating ke Dukcapil, maka kan sebenarnya akan menjadi gampang, menjadi otomatis. Oh, ternyata bulan ini mereka sudah mampu bayar sendiri, namanya. Kemudian artinya mereka tidak lagi menjadi penerima bantuan iuran, namanya seperti itu. Betul. Ini ada agenda itu atau bagaimana? Akan bagus seperti itu, Mas. Jadi ini seperti BPJS sudah memberikan data ke Dukcapil yang disebut dengan data balikan atau reverse data. Sehingga dalam database kependudukan itu datanya bertambah. Kalau dulu kan 31 elemen data. Sekarang ada data tambahan, data nomor kepesertaan BPJS. Tampak itu. Kemudian data NPWP tampak. Data memiliki rekening bank di mana, data tampak. Memiliki hutang di lembaga pembiayaan, beli mobil di mana, itu tampak, Mas. Sekarang menjadi DPO juga tampak dalam database kependudukan kita. Nah, dengan data dari Kementerian Sosial nanti akan tampak dia dapat bantuan sosial apa, dapat kartu prakerja, dapat subsidi kartu Indonesia Sehat, dari Kementerian Pertanian dapat subsidi pupuk. Nah, sehingga rating penduduk kita itu tampak, profiling penduduk kita itu tampak. Nah, inilah yang kita bangun dengan big data, sehingga suatu ketika orang nggak bisa ngalah, Anda harus keluar dari program keluarga harapan. Karena sudah naik kelas, sudah bukan basis data terpadu kemiskinan lagi. Dan untuk BPJS suatu ketika nanti seluruh penduduk Indonesia 268 juta harus punya nomor BPJS semua. Artinya dia mulai tercover. Nah, inilah saya bersama BPJS, bersama rekan-rekan di kabupaten kota mendorong betul yang belum punya NIK keluarkan dulu dari sistem layanan. Kan kalau nanti mereka tidak dilayani pasti protes ini, Mas. Kalau dia protes, lengkapi datamu. Karena kita sedang menuju single identity number bertahap. Seperti dulu dari Dukcapil tahun 2018 pernah menonaktifkan data penduduk yang belum membuat KTPL. Dinonaktifkan itu bukan tidak dilayani, tetap dilayani. Kalau Anda belum buat KTP elektronik, maka layanan di perbankan akan tertolak. Karena dia di blok sistemnya. Dia membuat SIM tertolak karena belum membuat KTPL.
Nah, solusinya adalah merekam KTPL. Kalau sudah merekam KTPL, datanya otomatis hidup kembali. Nah, model seperti ini kita berharap bisa diterapkan di BPJS, sehingga ketahuan nanti, kalau memang orangnya sudah meninggal dunia, dinonaktifkan pun dia tetap akan diem aja. Toh sudah tidak bisa digunakan lagi, orang sudah meninggal dunia. Tetapi kalau orangnya masih hidup, dinonaktifkan datanya ketika dia sedang memproses pendaftaran, tertolak. NIK-mu mana? Tidak ada NI kamu. Secara sistem, dia akan tertolak. Nah, inilah proses re-registrasi yang kami akan terus dukung, karena ini kunci dalam penataan semua sistem layanan publik di Indonesia. Seperti itu, Mas Suryo Koco. Oke, ini kita mesti jeda sesaat, Mas Iqbal, Mas Noem. Jadi kita akan kembali lagi sesaat lagi, dan ada beberapa chat di Zoom kita. Nanti saya juga akan coba cek di channel YouTube. Mungkin ada beberapa yang perlu mendapatkan konfirmasi, tapi yang saya tangkap adalah menonaktifkan kartu BPJS yang ada ini mungkin lebih kepada teman-teman yang kemudian mendapatkan bantuan iuran dan belum update data KTP elektroniknya. Mungkin seperti itu, jadi tidak perlu terlalu heboh-heboh bahwa memang mereka-mereka yang mendapatkan bantuan iuran otomatis perlu database yang lebih valid dan semuanya untuk tetap dengan proses kemudahan untuk dilakukan aktivasi yang kemudian teman-teman BPJS membantu untuk itu. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Ngopi Pagi bareng Prof Yuda. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Toko IG.id, toko Instagramnya orang Indonesia. Ayo, kandidat kepala daerah, manfaatkan kesempatan ini. TV Desa mengundang Anda bicara desa. 5 menit bisa. Bicara Desa, sebuah program tayangan monolog, konsep membangun dari desa, dari kandidat untuk masyarakat. 5 menit bisa. Bicara Desa, hanya di TV Desa. Kembali kita di Ngopi Pagi bareng Prof Yudan. Prof, ini menarik, ini chatting di Zoom kita luar biasa banyak, panjang beberapa. Jadi ini kayaknya secara umum lebih pada masih ada beberapa kendala teknis koneksi antara update data dari teman-teman dari warga yang kemudian memberikan nick-nya ternyata dari BPJS belum terkoneksi, kemudian harus ke Dukcapil dan seterusnya. Mungkin secara garis besar karena waktu kita juga terbatas, mungkin itu bagian yang menjadi problem, menjadi tantangan. Kemudian ada juga usulan tentang bagaimana terkoneksi database SIAK dengan Dukcapil. Saya tidak tahu persis SIAK dengan
database-nya Dukcapil itu sistem yang berbeda atau bagaimana, mungkin Prof. Yudan yang lebih sangat paham. Jadi ini mungkin lebih ke interkoneksi data, bagaimana smooth antara pengguna data, teman-teman BPJS, kemudian Dukcapil, dan kemudian koneksi dengan SIAK. Mungkin seperti itu, Prof. Sekilas nanti sambil saya mencoba melihat pertanyaan. Itu betul yang saat ini sedang terjadi. Kita kan sedang merapikan 268 juta big data penduduk kita. Nah, itu Mas Iqbal, Mas Nuim, rekan-rekan semua, kita sedang melakukan cleansing juga berbagai data ganda yang dulu pernah dimiliki penduduk. Kita tahu di masa lalu penduduk kita memiliki NIK lebih dari 1 itu banyak. Nah, itu sudah mulai kita cleansing. Kemudian yang ketiga, ada penduduk kita yang memasukkan NIK masih salah. Itu banyak sekali. Jadi yang namanya error ya, itu dimaklumi lah. 16 digit, angka 8 dengan angka 3, itu banyak yang sekali masih salah. Karena ketika KTP-nya sudah lama, sudah agak burem-burem gitu, ini technical error. Ada yang memasukkan keliru antara 2 dengan 1 nomor urut itu. Nah, tetapi secara teknis yang ini saya sampaikan kepada rekan-rekan semua adalah kami sedang membenahi sistem. Apa yang sering jadi masalah itu dalam proses konsolidasi. SLE-nya, Service Level Agreement-nya itu 24 jam. Itu konsolidasi selesai. Nah, mulai 2021 nanti kami akan memperbaiki sistem tidak perlu dengan model konsolidasi. Jadi data langsung online otomatis. Jadi kalau misalnya penduduk sedang berpindah itu masuk ke Suryo Koco, pindah dari Wamena, dia pindah ke Surabaya, ganti nomor KK. Karena dia pecah KK dari Wamena. Pindah bekerja di Surabaya. Ini seringkali ada gangguan konsolidasi. Nah, itu 24 jam waktu yang kita perlukan agar bisa dilakukan proses yang bersangkutan langsung bisa terdata. Tetapi bagaimana menyelesaikan ini? Kami menyelesaikan melalui mekanisme complaint handling. Tiap hari di Indonesia itu yang menggunakan data kependudukan kita kurang lebih 4 juta sampai 5 juta kali NIK digunakan, Mas. 4 juta sampai 5 juta kali. Besar sekali. Apalagi kalau ada program ini kartu prakerja, program subsidi pupuk, program membagi bantuan sosial dari Kemensos, itu lonjakannya tinggi. Nah, berapa yang sering tidak ketemu? Itu antara 1.000 sampai 2.000 NIK setiap hari. Dalam arti yang perlu dikonsolidasi. Nah, maka di Kementerian Dalam Negeri, di Dukcapil, ada namanya call center di 1.500-537, dan ada grup WhatsApp untuk menyelesaikan ini. Nah, oleh karena itu bisa juga kita bikin grup WhatsApp khusus Kementerian Dalam Negeri dengan BPJS di tingkat teknis untuk menanggulangi NIK yang misalnya dikonsolidasikan kok belum ketemu. Jadi penduduk tidak perlu datang ke Dinas Dukcapil. Kita selesaikan melalui sistem. Kasihan kalau penduduk harus datang ke Dukcapil. Jadi penduduk yang merasa kesulitan NIK-nya kok belum terkoneksi antara Dukcapil dengan BPJS, cukup WA saja. WA ke nomor khusus. Nah, nanti dari BPJS kirim WA itu ke grup WhatsApp. Dari Dukcapil tinggal mengkoneksikan. Karena data Dukcapil kita adalah data SIAK. Nah, data SIAK yang kemudian agar data center di SIAK ini tidak terganggu kalau ada problem, maka kita tarik ke dalam data warehouse. Jadi kita memiliki 2 sumber data. Untuk data besarnya ada namanya SIAK, kemudian data SIAK ini ditransformasi ke data warehouse, khusus pemanfaatan data. Jadi ada ruang data khusus yang data ini sudah bersih untuk dilakukan pemanfaatan data. Nah, dalam titik dari SIAK ke data warehouse ini mungkin ada kendala, belum masuk. Nah, misalnya yang orang pindah tadi ini kan data SIAK dulu. Tetapi kita memang mengambil kebijakan tidak menggunakan data SIAK. Ini kan main data, data utama. Tidak boleh ini nanti terganggu karena ada hacker, ada kerusakan, ada apapun. Maka kita menggunakan data resource yang bersumber dari data warehouse. Tetapi datanya sama. Gitu, Mas Suryo Koco. Nah, ini yang terus kita lakukan, yang terus-menerus. Mungkin yang menarik disampaikan di sini adalah tentang apakah teman-teman di Dukcapil, jadi
ada tadi pertanyaan untuk kemudian bisa melakukan aksesnya ya. Artinya sepertinya masih ada keterbatasan untuk teman-teman membantu untuk mencoba menginformasikan, mengkonsolidasikan antara data SIA dengan data Dukcapil atau bagaimana? Tidak otomatis merubah, tidak otomatis merubah di data DWH yang diakses oleh lembaga pengguna. Ini maksudnya gimana nih, Pak? Ya, ini kan seperti yang tadi saya sampaikan. Kita itu data yang diakses besar sekali dari data warehouse. Kemudian di data warehouse itu berasal dari data SIA yang kemudian dimanfaatkan oleh berbagai lembaga. Nah, transformasi data SIA dari data warehouse itu yang sering masih terkendala. Nah, sekarang ini yang kami selesaikan. Mudah-mudahan di tahun 2021 nanti sudah lebih mulus lagi. Nah, sekarang itu setiap harinya antara 1.000 sampai 2.000 yang masih seringkali terkendala. Jadi sudah tidak banyak. Prosentasenya kecil sekali, tetapi ini tetap menjadi perhatian kami. Karena kalau dihitung kan kasihan juga 1.000 sampai 2.000 orang. Maka solusinya adalah ini mudah. Laporkan saja NIK-nya ke grup WhatsApp masing-masing daerah. Nanti daerah dengan grup WhatsApp di pusat. Di situ sudah ada satu tim yang langsung mengkonsolidasikan. Jadi mengkonsolidasikan itu artinya memasukkan NIK tadi ke dalam data warehouse. Nah, itu sudah langsung bisa. Itu tidak membutuhkan waktu lama, tetapi membutuhkan ketelatenan, Mas. Oke. Karena itu tadi, penduduk kita itu sering datang ketika sudah kepepet. Bukan jauh-jauh hari mempersiapkan dirinya agar nanti ketika butuh, itu sudah langsung otomatis berjalan dengan baik. Nah, saran saya juga, kami akan terus proaktif, tapi masyarakat juga begitu. Diurus dokumennya, data kependudukannya diupdate. Misalnya menikah, segera pecah KK. Prof, Kalau ada bayi lahir, yang menarik dari didaftarkan. Prof, ini ada yang menarik dari Depsos, dari IRIN Dukcapil Kabupaten Kolaka. Bantuan dari Depsos saat diterbitkan surat penerima bantuan, banyak NIK yang dicantumkan masih NIK lama, bahkan ada NIK orang yang sudah meninggal. Sementara KTP yang bersangkutan penerima BST tersebut sudah ada KTPL yang beda dengan NIK di surat panggilan. Maka pihak PT Pos tidak mau menyalurkan bantuan karena beda NIK dan meminta untuk menyatakan betul bahwa yang bersangkutan adalah orang yang sama. Ini mestinya penjelasannya seperti apa, Prof? Karena kalau PT Pos juga bekerja sama dengan Dukcapil, sebenarnya ketika data nama dan mungkin alamat sama, tapi ada perubahan ini kan sebenarnya tinggal kemudian bisa melakukan berita acara atau apa untuk kemudian membantu mempercepat proses bahwa kemudian ada perubahan NIK dan seterusnya. Benar, Mas Suryo Koco ini pikirannya selalu jauh lebih maju, 2-3 langkah. Repotnya kawan-kawan di kantor pos itu malas melakukan itu. Lebih enak bertanya langsung. Padahal kita sudah kerjasama dengan kantor pos. Jadi kita sudah lama kerjasama dengan kantor pos, tetapi aksesnya tidak digunakan dengan optimal. Mereka lebih senang bertanya saja, karena tidak ada risiko kalau bertanya itu. Nah, ini juga yang saya selalu mendorong, integrasi data, Mas. Tanpa integrasi data, kita tidak akan maju-maju. Kita membuktikan dengan integrasi data berbagai lembaga, data Dukcapil juga menjadi lebih bersih. Karena data NIK yang lama langsung bisa di-cleansing. Lembaga-lembaga langsung menggunakan data NIK-nya. Contoh, berbagai perbankan, itu mutlak menggunakan NIK yang ada dalam kartu KTP elektronik. Tanpa itu, semua kredit ditolak permohonannya. Kemudian pembukaan rekening bank ditolak. Nah, langkah kantor pos sudah benar. Dengan bertanya. Ini kan pilihannya mau mencari sendiri atau lebih enak bertanya. Mereka memilih bertanya. Nah, oleh karena itu teman-teman Dukcapil, jelaskan dengan berbasis NIK yang ada dalam KTP elektronik. Karena kita bekerja sama dengan Kemensos juga meng-cleansing datanya Kemensos, sehingga data Kemensos NIK-nya cocok dengan NIK yang ada dalam data SIA. Nah, data SIA itu kita bedakan, ada yang sudah ber-KTPL dan yang belum. Nah, maka kalau sudah ber-KTPL, kita gunakan NIK yang ada di dalam KTP elektronik. Seperti itu prosedurnya, Mas Suryo Koco.
Ini untuk BPJS ada pertanyaan ini menarik ini. Mohon izin Bapak narasumber BPJS bertanya, tadi malam kami mencoba login mobile JKN dengan nomor kepesertaan, namun tidak bisa, padahal biasanya bisa. Apakah karena proses pemutakhiran atau sedang dilakukan, atau karena proses pemutakhiran yang sedang dilakukan? Mohon info apa yang harus kami lakukan, khawatir BPJS-nya tidak bisa digunakan. Ya, terima kasih Pak Suryo Koco. Jadi sebetulnya mungkin harus dicoba lagi ininya, mungkin karena jaringan koneksi data terganggu dan yang lain, atau biasanya memang kalau kita di bank itu Pak tanggal-tanggal 1 memang agak crowded biasanya. Tetapi saya coba ini kan Pak, ini saya bisa dilakukan di pagi ini maksud saya. Atau jangan-jangan karena saya juru bicara nyala terus, enggak, bukan. Jadi bisa dilakukan karena saya punya akun yang sama. Jangan sampai dituduh begitu. Jadi tetap bisa kita akses sehingga dicoba terus saja. Oke. Mas Iqbal, mungkin ini pengalaman pribadi saya. Mas Iqbal itu kan kalau menggunakan mobile aplikasi itu, salah satunya kan kemudian ada opsi untuk saya mencatat catatan kesehatan saya. Artinya, oh kemarin habis periksa ini dan seterusnya. Yang jadi pertanyaan saya Mas Iqbal, ketika saya mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan pertama gitu kan, itu kan kita juga melakukan registrasi dengan nomor BPJS dan kemudian dilayani oleh dokter. Di dokter juga ada lembar stop map, ada catatan dan seterusnya. Saya kepikiran kenapa saya harus mencatatkan sendiri gitu. Ketika kemudian dokter itu atau mitra dari BPJS itu kemudian ada fasilitasi platform, maka sebenarnya kan si dokter juga tinggal memasukkan aja, oh Suryo Koco kemarin pusing sebelah dan seterusnya udah dikasih obat apa. Sebenarnya kan bukan harus saya yang mencatat, tapi dari pihak pemberi layanan kesehatan. Kira-kira gimana Mas Iqbal? Dan agak unik juga menurut saya ketika sudah bicara mobile aplikasi, ketika sudah mau bicara digital, tetapi di mitra dari BPJS sendiri itu mereka juga masih pakai buku stop map dan seterusnya. Padahal sebenarnya kan cukup tablet aja sih ini nulis, ya udah di apotekernya sudah langsung dapat informasi dan database perjalanan kesehatan kita ketahuan, tidak kali setiap datang ditanya punya obat-obat tertentu yang nggak boleh, dia kan sebenarnya bisa data dari rekam medis kita. Monggo Mas, ini mungkin di luar dari agenda kita, tapi yang masih nyambung lah karena ngurus BPJS. Jadi ini nyambung sama yang pernyataan Prof. Sudan bahwa Pak Suryo Koco ini langkahnya 3 langkah di depan kayak Gary Kasparov ini. Jadi katanya betul. Jadi konteks begitu Pak, memang di secara primary care di vaskes tingkat pertama di klinik keluarga atau dari puskesmas itu sebetulnya mereka nginput Pak. Jadi balik ke pernyataannya Prof. Sudan tadi, orang milih bertanya atau mengentre kan begitu kadang. Tetapi screening mandiri itu penting juga ketika kita sedang orang yang tidak berinteraksi dengan vaskes tingkat pertama, kan kita bisa men-screening. Kayak COVID ada di mobile JKN juga, sudah berapa ada batu-batu atau apa, itu membantu. Tapi secara historical data itu tercatat banget Pak di BPJS Kesehatan. Makanya yang dibilang membangun ekosistem dan integrasi data itu memang perlu take time lah, perlu waktu. Dan kami BPJS Kesehatan sebetulnya mendorong ke vaskes tingkat pertama untuk bisa di bridging begitu, karena platformnya kan bisa macam-macam. Ada yang kalau di tempat lain udah pakai IndiHome atau pakai Tetra dan lainnya susah, sehingga memang kita harus mengatur supaya ada teman-teman primary care bisa menggunakan aplikasi yang sudah disiapkan oleh BPJS Kesehatan. Dan kalau antrian online di vaskes tingkat pertama itu memang kita dorong terus, karena akhirnya kita juga agak paksa Prof. Sudan dengan dimasukkan klausul kontrak. Kalau nggak gitu nggak jalan-jalan Pak. Memang harus begitu. Nah, kita daftar telepon aja nggak dilayani. Padahal kalau daftar online kan
ya udah jam berapa saya bisa dilayani, kita datang juga mungkin 10 menit sebelum jam pelayanan, itu tempat antriannya juga nggak penuh dan seterusnya kan gitu Pak. Mas. Iya betul. Jadi Pak Sukoco masih bisa sebatang dua mata kalau harus sambil nunggu kan gitu. Udah deket dan kaitan kalau antrian online bisa terdetek di awal sebetulnya. Tapi memang ini merubah perilaku, memang harus ada, kalau nunggu kesadaran agak susah. Jadi memang harus ini seperti registrasi ulang ini platform yang memang diubah hanya untuk pekerja penerima upah pemerintah. PPI tidak terganggu dan bukan bekerja di seperti itu. Jadi saya perlu tegaskan itu, jangan sampai nanti jadi keruwetan baru PBI dan yang lain terganggu dan lain. Tapi PBI tidak ada isu, semua bisa berjalan dengan baik. Ini hanya untuk ASN TNI Polri dan bukan bekerja, yang di sana ada pensiunan, dan kami juga melakukan koordinasi dengan PT Taspen dan Asabri. Memang ini berarti yang TNI Polri dan ASN aja yang sekarang dilakukan ini Pak. Tidak semua, itu hanya data sisa. Siap. Dan itu tidak banyak juga sebenarnya ya. Cuma kan kadang-kadang ketika ada beritanya kemudian judulnya agak unik gitu kan, jadi heboh kan biasa gitu. dan forum ini mungkin menjadi bagian untuk memperjelas kepada publik, kepada teman-teman BPJS di daerah juga, teman-teman Dukcapil di daerah juga, sebenarnya ada apa sebenarnya yang sedang agenda hari ini. Prof, nggak terasa ini sudah di penghujung, nanti closing-nya ada Prof Zudan dan teman dari BPJS. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Mas Suryo Koco, seluruh kerabat desa yang berbahagia, sahabat Dukcapil dan pemerintah TV Desa, serta Mas Nuim dan Mas Iqbal, sahabat-sahabat dari BPJS. Pagi hari ini tidak terasa juga ini banyak sekali yang mengikuti acara kita, Mas Suryo Koco. Ya. 300 lebih di Zoom dan di YouTube. Nah, ini kita memiliki influencer baru yang bisa menjelaskan bahwa Indonesia itu terus bertransformasi. Artinya kita bergerak terus maju agar sistem kita bisa melayani masyarakat dengan baik. Saya teringat pepatah Melayu, Allah bisa karena biasa. Nah, dulu kan kita sulit sekali bertata kelola dengan database yang akurat. Hampir tidak pernah dulu kita menggunakan database secara konsisten, ya, terus-menerus dan melakukan updating. Nah, sekarang kita harus membiasakan diri. Data penduduk berubah, laporkan. Data pendidikan berubah, laporkan. Sudah menikah, laporkan. Pecah kakak, laporkan. Nah, ini akan memperkaya dan akan memudahkan tata kelola kita dalam semua layanan publik. Tanpa dukungan masyarakat, pemerintah tidak akan bisa bergerak cepat. Nah, oleh karena itu, seluruh warga bangsa Indonesia, mari update data kependudukan Anda. Kami siap membantu. Setiap ada kesulitan, datanglah pada kami, dan setiap ada kabar baik, kabarkan kepada seluruh warga bangsa kita. Demikian Mas Suryo Koco. Monggo tamu istimewa kita dari BPJS, Mas Noem atau Mas Iqbal, atau dua-duanya boleh closing statement, ada harapan-harapan apa, karena di tiap pagi ada berkumpul kerabat desa dan sahabat Dukcapil di ngopi pagi bareng Prof Zudan karena ada tausiah pagi. Silakan. Jadi kami berterima kasih sekali ngobrol pagi bareng Prof Zudan, kami difasilitasi, ini luar biasa. Tidak kami bayangkan kami punya kesempatan untuk bisa hadir dengan teman-teman Dukcapil Selindo, Pak. Dan harapan kami memang seperti yang Prof Zudan sampaikan bahwa ini bahasa media kadang soal dibekukan, Pak. Dibekukan itu kan susah ya. Tetapi sebetulnya beliau nyampaikan, sementara nonaktif kalau sudah diurus EKTP-nya misalkan seperti itu. Sesimpel itu sebetulnya untuk program Gilang ini. Kami tentu berterima kasih banyak atas semua dukungan termasuk TV Desa dan Pak Suryo Koco, pemimpin redaksinya, dan ini harapannya memang kerjasama ini tidak berhenti di sini. Tadi kita juga menangkap yang soal yang ditawarkan oleh Prof Zudan itu bisa kita tangkap untuk membantu yang teman-teman di lapangan, karena memang tidak semuanya akan berjalan mulus, perlu dieskalasi, konsolidasi bisa dipercepat dengan komunikasi antara berbagai pihak. Semoga tetap sehat dan kita pandemi segera berakhir, Prof Zudan, dan kita bisa menikmati hidup lebih bahagia. Amin. Terima kasih Pak Suryo Koco. Oke, Mas Noem, monggo silakan. Dari saya cukup Pak.
saya kira disampaikan oleh Pak Iqbal tadi sudah cukup lengkap. Makasih Bapak. Oke, terima kasih Kerabat Desa Indonesia, sahabat Dukcapil, luar biasa. Masih banyak tersisa beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di Zoom meeting. Kalau yang di YouTube, saya memantau rata-rata melaporkan hadir, jadi lebih pada rata-rata menyimak, walaupun ada 1-2 pertanyaan di channel YouTube yang insya Allah nanti teman-teman redaksi dari Dukcapil akan memberikan respon baik di channel TV Desa maupun channel Dukcapil. Acara ini siaran secara langsung di satelit Telkom Merah Putih dan juga Nusantara 1 juga dapat diakses melalui aplikasi Genflix. Jadi kerabat desa, sahabat Dukcapil, mari manfaatkan forum pagi kita, mendapatkan pencerahan-pencerahan tentang kependudukan kita bersama Prof. Zudan. Insya Allah kita akan berlangsung sampai 25 episode. Hari ini sudah 21 episode, jadi tinggal 4 episode lagi. Semoga nanti diperpanjang lagi sama Prof. Zudan. Terima kasih. Sampai di sini. Sampai bertemu kembali di Ngopi Pagi bareng Prof. Zudan setiap Senin sampai Jumat pukul 7 sampai pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa. Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Acara ini didukung oleh Desa Wifi, Tol Langit Desa Indonesia.